Silakan Pak Hamid. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah hari ini terkait dengan bullying, penyebab dan bagaimana mengantisipasinya. Ayahanda dan bunda di rumah, bullying ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, terutama menyangkut bagaimana anak-anak kita itu selalu menghargai martabat orang lain. Kalau kita telusuri ke belakang, ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian. Ayahanda dan bunda, kalau ada seorang anak yang sudah berani membuli temannya, itu sesungguhnya dia itu sedang mengirim sinyal kepada kita. Anak tersebut sebetulnya sedang minta tolong bahwa dia sebelumnya itu korban bullying. Dan siapa pelakunya? Sebetulnya yang paling dekat dengan anak-anak, yaitu kalau bukan ayahnya, atau kalau bukan ibunya, atau kalau bukan kakek neneknya, atau bukan paman bibinya, kemungkinan dari tetangga. Tapi juga yang banyak berkontribusi terhadap munculnya kasus-kasus bullying itu dari media elektronik atau digital, yang dimana anak-anak main game. Di sana juga mereka banyak mengadaptasi kasus-kasus yang terkait dengan bullying. Sebelum kita membicarakan persoalan ini yang kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000, seluruh anggota MPR itu bersepakat menerima pasal 28B ayat 2. Nah, di sana penekanannya bahwa setiap anak berhak hidup. Nah, hidup itu artinya adalah Bunda Nuning, anak adalah manusia, dia memiliki harkat dan martabat. Untuk itu, tidak ada satu orang pun yang berani atau boleh merendahkan martabat anak tersebut, termasuk ayah dan bunda di rumahnya, meskipun dia nyata-nyata adalah anak kita. Karena kalau seorang anak itu mengalami perendahan, sesungguhnya pada saat itulah dia tidak lagi menjadi seorang manusia yang utuh. Karena manusia yang utuh itu ditandai harga diri yang tinggi, itu yang kemudian memunculkan kepercayaan diri. Bagi mereka yang sering menjadi pelaku bullying kepada teman-temannya, sebetulnya mereka diawali mengalami perendahan martabat. Tidak ada orang yang berani merendahkan orang lain kalau dia sebelumnya tidak pernah mengalami hal serupa dari orang-orang yang sangat dia hargai dan dia hormati. Siapa itu? Tiada lain adalah ayah dan bunda di rumah. Kemudian di Konstitusi Undang Dasar tahun 1945, penekanannya itu setiap anak berhak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini Bunda Nuning, salah satu penyebab seorang anak itu menjadi pelaku bullying itu sebetulnya diawali karena dia menderita itu dulu, mengalami diskriminasi. Dan rata-rata orang-orang yang menjadi pelaku bullying itu biasanya dia selalu menganggap orang lain itu ada rendah daripada diri dia. Kita belum melihat dari mana anak tersebut, dari segi latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang kekayaan, atau latar belakang kondisi fisik. Itu biasanya kalau anak-anak yang
berani membuli, pada diri dia itu sebetulnya dia telah atau sedang mempraktikkan sikap diskriminasi. Padahal kita tahu Bunda Nuning, orang pertama yang menjadi pelaku diskriminasi terhadap manusia itu adalah iblis. Jadi ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada orang-orang yang suka merendahkan orang lain, itu sebetulnya bertanda orang tersebut perlu dirangkul, perlu dibuat nyaman dia, dan dia perlu disentuh, karena selama ini dia sebetulnya sedang mencari keseimbangan bagaimana supaya dia kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Itu penyebab pertama itu Bunda Nuning, yaitu dia sering mengalami diskriminasi, dan itu yang kemudian dia ekspresikan bagaimana supaya harga diri dia tinggi lagi, dia mendiskriminasi orang lain. Coba Bunda Nuning tunjuk, ada enggak orang yang membuli itu selalu menghargai orang lain? Hampir tidak ada. Tidak ada. Nah, itu juga perlu kita catat bersama-sama, bahwa orang-orang yang suka membuli itu sebetulnya pada dasarnya dia pada saat itu bukan manusia. Bagaimana memanusiakan orang yang suka membuli itu sangat ditentukan dari kebaikan, keikhlasan orang-orang yang di sekitar dia, menciptakan suasana yang kondusif sehingga anak itu merasa menemukan kembali diri dia. Wah, ini menjadi menarik Bunda Nuning. Ini sering dialami oleh guru-guru di sekolah. Bagaimana kalau kita menemukan anak-anak yang suka membuli? Jadi dengan mendengarkan informasi yang kami sampaikan hari ini kalau boleh jadi modal awal. Kalau ada anak yang suka mengganggu temannya, ada anak yang suka membuli temannya, itu bertanda bahwa kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak kita, atau anak-anak atau teman-teman sebaya dia, itu memastikan buat nyaman orang itu. Supaya dia, karena orang yang mau dibuli sangat baik sama dia, bagaimana tuh? Dan ini, atau ada Pak Guru melihat, langsung ajak, nak di sini nak, boleh nggak diskusi sama Bapak, boleh nggak berdiskusi sama Bunda? Oh, tentang apa itu? Wah, banyak hal. Salah satunya nanti pada ujung pembicaraan kita, coba nak, kalau kamu dimarahi atau dijewer oleh teman atau dibully oleh teman, bagaimana rasamu? Wah, aku akan melawan dia. Nah, itu sama juga. Orang-orang yang kamu bully itu mengalami hal yang serupa. Boleh nggak cerita sama Bunda, atau boleh nggak cerita sama Bapak, apa sesungguhnya yang mengawali kamu menjadi seperti hari ini, yang berani merendahkan martabat teman. Nah, di situ itu nanti akan kita temukan cerita-cerita yang unik, pangkal mula dia menjadi seorang pembuli atau yang pelaku perundungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bunda Nuning, apa yang menyebabkan orang-orang ini yang suka membuli? Itu biasanya dia memiliki kemampuan, dia tidak memiliki kemampuan untuk manajemen konflik. Dia pingin aja itu segala sesuatu, mungkin dia merasa badannya agak kekar, jadi dia maunya kalau ada temannya yang melawan dia, harus dia lawan. Lalu kalau ada masalah, dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi. Apa penyebab rata-rata anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi kalau ada masalah yang dihadapi? Itu sebetulnya bisa ditelusuri di mana dia tinggal. Kalau di rumah, sila keempat itu menjadi praktik baik, musyawarah. Jadi segala sesuatu itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan itu kemudian sebetulnya bisa dilihat
dari di mana ayah dan ibunya kalau menyelesaikan segala sesuatu berdiskusi. Kalau meminta apa yang perlu dilakukan oleh anak, ayah selalu, nak tolong pikirkan apa pendapatmu. Jadi selalu mengajak anak untuk urung rembuk segala sesuatu, apapun yang ada di rumah. Lalu kemudian anak itu juga selalu mereview, diminta pendapatnya, pengalamannya dia dari pagi sampai sore. Lalu dia berjumpa dengan siapa saja, hal-hal positif apa yang pernah dia lakukan, dan hal negatif apa yang perlu dikoreksi. Dan salah satunya mungkin dia pernah merendahkan orang lain, membuli. Itu yang kemudian bersama ayahnya dia berajak diskusi untuk mencari penyelesaian masalah. Tidak selalu ujung-ujung mengeluarkan kata-kata kasar atau mempertontonkan otot yang besar atau merasa dia memiliki suara yang keras di kelas itu. Akhirnya orang lain yang ada di sekitar dia itu pada ketakutan. Ini menjadi menarik ayahanda dan bunda atau orang yang ada di sekitar merasa malu karena dipermalukan. Bullying itu kan juga salah satunya dipermalukan. Itu yang kedua, manajemen konflik dia tidak pernah mendapatkan karena tidak pernah berkelompok, tidak pernah berorganisasi atau menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan di dalam menjalin hubungan sosial. Bunda Nuning, salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah ke setiap manusia. Yang kedua, selain pertama hak berpolitik, itu hak bersuara. Yang kedua itu hak sosial. Hak sosial ini juga menjadi salah satu aspek perkembangan anak yang terakhir, yaitu aspek sosial yang selalu diikuti dengan emosi. Jadi emosi dan sosial ini sebetulnya saling terkait. Bunda Nuning, kalau anak itu suka senyum, lalu apa-apa menggembirakan temannya, insya Allah hubungan sosial dengan temannya itu keren ya. Keren. Bagaimana dengan anak-anak yang suka membuli? Itu biasanya hubungan sosial dengan teman-temannya tidak baik. Karena di rumah, ini juga karena penyebabnya dari rumah juga Bunda Nuning. Kamu jangan main dengan dia, kamu jangan main dengan ini, kamu jangan main. Jadi semua penuh dengan larangan. Yang kemudian bagaimana supaya dia terbebas dari larangan-larangan itu? Akhirnya mau tidak mau dia memaksakan diri untuk berteman dengan siapa saja, tapi dengan cara merendahkan orang lain. Dan biasanya orang seperti itu banyak temannya enggak, Bunda Nuning? Enggak lah. Atau dia bisa jadi banyak temannya dan dia bisa jadi komdan. Tapi dari arogan ya. Aspek yang negatif. Ini kita sebagai orang yang mempelajari seseorang menjadi jahat itu biasanya kita akan terlihat hubungan sosial perlu juga harus kita antisipasi. Lalu yang paling penting ini Bunda Nuning, penyebab yang kadang-kadang orang dewasa di sekitar itu tidak proaktif untuk melakukan pengawasan. Padahal hari ini sebetulnya sejak tanggal 17 Oktober 2014 negara itu sudah memberikan kewenangan ke setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak berperan sebagai pemantau. Pemantau itu berarti kita samakan seperti intel. Jadi dia memantau. Ini kayaknya anak ini ya suka membuli temannya. Ini dia dipantau. Belum bisa dikoreksi itu Bunda nih. Cuma dicatat. Ini anak ini suka membuli. Orang dewasa di sekitar harus proaktif. Jangan
apa itu? Bukan anak saya juga yang jadi korban, atau ada biarlah. Nanti kalau saya tegur nanti bapaknya lagi nanti ikut-ikut ngapain urus-urus anak saya. Ini jadi masalah besar nih. Guru juga langsung mau mengingatkan. Akhirnya guru juga jadi bulan-bulanan orang tua. Orang-orang ini sebetulnya ada di lingkaran ini, Bunda Nuning. Lingkaran kekerasan, atau sebetulnya mereka adalah penjahat-penjahat kemanusiaan yang harus segera dirangkul. Ini penting, pengawasan. Di pertama itu pemantauan. Yang kedua, pengawasan. Seperti Bawaslu itu, Bunda Nuning. Bawaslu itu kalau ada bendera partai salah tancap kan dia langsung tegur. Atau juga sama, ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada anak-anak yang berpotensi menjadi pelaku bullying, atau dia sudah menjadi pelaku bullying, tugas kita itu sebagai orang yang ada di sekitar segera untuk mengoreksi. Tapi mengoreksinya dengan meninggikan harkat martabat anak itu lebih tinggi lagi. Karena sebagaimana kita ketahui, anak-anak yang suka membuli itu dia sebetulnya diawali dia adalah korban kekerasan. Untuk itu pada saat kita mau mengoreksi anak tersebut, tadi yang saya simulasikan, kita panggil dia, kita aja diskusi, lalu kemudian kita langsung ke pokok persoalan, lalu kemudian kita cari jalan keluarnya. Itu yang kemudian menjadi menarik untuk kita lakukan secara bersama-sama. Tapi peran yang ketiga ini, Bunda Nuning, yang dimintakan oleh negara kepada setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak itu, ikut bertanggung jawab. Itu kalau di hukum pidana disebut sebagai turut serta. Kita kalau ada anak-anak yang menjadi pelaku bullying, lalu kemudian kita tidak melakukan apa-apa, itu berarti kita termasuk ambil bagian sebagai sama-sama seperti anak yang melakukan bullying itu. Coba sekarang pilihan kepada ayahanda dan bunda. Mau dianggap sebagai orang ikut serta melakukan bullying, atau kita ambil bagian untuk mencegah jangan sampai terjadi kasus bullying atau terjadi perluasan bullying. Bunda Nuning mau milih yang mana itu? Mau ikut serta sebagai pelaku, atau menjadi orang yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk mengurangi kasus-kasus bullying yang ada di masyarakat? Tentu kita semua ya ikhwan akhwat pilih bagian yang kedua, insya Allah. Insya Allah. Ini menjadi penting. Ini tidak ada urusan yang sedang berlangsung ya. Ini penting sekali. Lalu bagaimana kalau kita sudah tahu penyebabnya, otomatis kita perlu tahu bagaimana mengantisipasi supaya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi pelaku bullying. Ayahanda dan bunda, kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap anak berhak hidup. Di sana penekanannya adalah anak memiliki harkat dan martabat karena dia adalah ciptaan Allah. Ada nggak yang berani merendahkan ciptaan Allah? Seharusnya tidak. Seharusnya tapi faktanya tidak. Banyak. Apa yang harus kita lakukan di sini? Berarti pendidikan tentang anti bullying menjadi prioritas utama. Langkah utama untuk pendidikan anti bullying ini adalah selalu mendorong kita selalu menegakkan prinsip non-diskriminasi. Apa itu non-diskriminasi? Non-diskriminasi itu tidak membedakan anak itu atas latar belakang apa-apa yang ada di belakang anak. Anak kita anggap sebagai ciptaan Allah, dia memiliki harkat dan martabat. Untuk itu kita selalu minta kepada anak-anak kita, nah
kepada siapapun kamu, baik orang yang ada di bawah usia kamu, sebaya kamu, atau di atas usia kamu, itu selalu hormat, hargai, sopan, dan selalu menghargai etika. Ini yang harus selalu diminta kepada anak. Berapa lama Bunda Nuning untuk melakukan itu? Pendidikan untuk itu minimal 3 tahun, setiap hari 5 kali untuk kita sampaikan, supaya anak itu akan terbangun adat kebiasaan pada dia untuk selalu menghormati orang lain. Siapapun yang ada di sekitar dia, baik itu dia orang tua dia, baik itu kakek, nenek dia, maupun paman, bibi dia, tetangga, siapa lagi, guru yang ada di sekolah, itu selalu dia hormati. Dan dia selalu bangga bahwa dia merupakan orang-orang yang dekat dengan orang yang dia sangat hormati, hargai. Dan ini yang kemudian selalu dilupakan oleh banyak orang tua di rumah untuk tidak selalu mengingat. Karena dianggap persoalan ini persoalan yang sepele. Padahal untuk membiasakan seseorang dari yang tidak biasa menjadi biasa itu dia butuh sosialisasi selama sebanyak 5.475 kali. Sosialisasi terus minimal sehari 5 kali selama 3 tahun. Coba Bunda hitung. Itu hasilnya 5.475 kali. Kalau setiap hari dia selalu diingatkan, dia selalu diberi kabar gembira bagaimana dampak dengan dia menghargai orang lain itu akan terekspresikan pada diri dia. Dan apa yang dia lakukan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri dia. Kalau dia diri dia selalu menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu berarti dia sedang menghargai diri dia sendiri. Wah, ini ilmu tingkat tinggi. Tapi sebetulnya sederhana. Kalau sejak dari usia dini anak itu selalu diingatkan, insya Allah pada saat dia usia dewasa atau remaja tidak perlu banyak lagi kita memberikan. Cuma tinggal WA, nak selalu ya jaga nama baik ayah, jaga nama baik ibu. Dengan begitu, beranikah anak tersebut membuli temannya, Bunda Nuning? Karena dia selalu ada dampak menjaga martabat ayah ibunya, menjaga marwah keluarganya, menjaga nama baik Pak RT, nama baik kepala sekolah. Ada. Ini menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu menguatkan hak asasi anak di bidang sosial. Ini menjadi menarik Bunda Nuning, memberikan keleluasaan kepada anak itu bermain dengan siapa saja. Dia mengenal dengan siapa saja, dari agama mana saja, dari suku mana saja, dari latar belakang mana saja, dari komplek mana saja. Si anak itu dia diberi keleluasaan, dia beri kesempatan yang seluas-luas. Ya seperti anak itu kalau dia di rumah kan temannya hanya ayah dan ibu dan orang yang ada di rumah. Kalau itu sudah dia kenal dan dia akan belajar apa nih hal-hal yang positif yang bisa diambil dari ayah, dan hal-hal apa yang dari ayah itu yang perlu menjadi perhatiannya untuk dia tidak lakukan. Nah, itu baru dari ayah Bunda Nuning dia belajar. Kemudian dari bundanya, bunda sangat baik, apa saja yang diminta oleh aku dia selalu penuhi. Tetapi ada satu yang tidak disukai dari bundanya, dia belajar itu. Dan itu menjadi pengingat. Kalau dia tinggal bersama kakek di rumah, dia belajar dari hal apa yang dari kakek. Itu baru aspek yang ada di rumah Bunda Nuning. Kemudian dia sudah mulai punya akses bermain di rumah tetangga. Dia akan belajar tetangganya, teman sebaya dia, usia di bawah dia,
itu dia banyak belajar. Kok kenapa ya kalau dengan misalnya si A, dia sangat disukai oleh temannya dan sangat disayangi oleh ibunya jadi rumah tangga. Ada apa ya dengan dia? Kalau dia berkaca di rumah, kayaknya aku tidak disukai nih. Ada apa nih? Dia belajar tuh. Kemudian pindah dari tetangga, udah mulai merambat ke RT kan Bunda Nuning. RT dia banyak, udah mulai memiliki teman, tetapi dia selalu belajar hal-hal yang positif, hal-hal yang perlu mendapat catatan. Ini semua selalu di bawah bimbingan, dampingan orang tua. Nah, ini perlu, bukan penuh isi larangan, batasan dari orang tua. Ini orang tua memberikan keleluasan kepada anak. Anak udah masuk TK, udah berapa teman yang dia dapat itu Bunda Nuning? Pasti di PAUD itu sudah ada murid dari berbagai RT. Minimal itu sudah dari berbagai RW. Dia belajar lagi itu dari sana. Selesai dari PAUD, dia belajar dari mana? Pas dia masuk SD, selama 6 tahun Bunda Nuning itu anak akan belajar banyak hal terkait dengan hal-hal bagaimana selalu meninggikan harkat martabat orang lain. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menjalin hubungan sosial yang kemudian itu menjadi kekayaan diri dia pada saat dewasa insya Allah. Ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita selalu dorong. Itu antisipasi yang kedua. Yang ketiga, selalu memastikan pengawasan ini menjadi pintu utama untuk memotong rantai bila kalau kita melihat ada peluang-peluang atau ada potensi-potensi anak-anak di sekitar kita itu baru mau membuli saja itu dia sudah langsung ketahuan. Itu gimana itu Bunda Nuning? Ini pengawasan dari ibu guru, dari orang-orang yang ada di sekitar kita ini menjadi sangat penting. Kemudian ayahanda dan bunda, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kasus perendahan martabat kepada orang lain yang dilakukan oleh anak kita atau anak orang lain, tiada lain adalah menguatkan komunitas. Komunitas ini jadi halo apa kabar, jadi itu anak mau membuli saya, dia udah aku kok dikenal ya. Jadi makanya kebiasaan saya kalau ketemu dengan anak-anak atau dengan siapa saja yang saya lewati, meskipun orang itu saya tidak kenal, langsung keluar dan halo apa kabar nih, selalu. Atau di awal yang assalamualaikum apa kabar, atau di bahasa saya itu walau habari, itu bahasa Gorontalo, walau habari. Ini jadi poin penting. Ini hal-hal seperti ini harus kita mulai sama-sama bangun. Lalu kemudian ini yang tidak kalah penting ada Bunda Nuning terkait dengan antisipasi agar anak-anak kita itu tidak suka membuli. Ini menjadi pekerjaan ayahanda dan bunda adalah bagaimana kita memperkenalkan keunggulan dari setiap anak kita kepada orang lain. Keunggulan mana ini? Keunggulan matematik, keunggulan bahasa, keunggulan misalnya dia hebat di taekwondo, keunggulan di olahraga bola kaki, atau melukis, membaca puisi, bakat. Pokoknya semua keunggulan yang ada di setiap anak kita itu kita perkenalkan ke banyak orang, termasuk kepada calon pembuli. Berani nggak? Pembuli itu dia butuh temannya hebat di matematika. Berani nggak dia membuli? Malah justru sebaliknya. Bantu aku ya, aku nggak bisa buat matematika nih. Lalu yang temannya ini karena pernah dibully, minta maaf dulu. Ini menjadi penting. Jadi ayahanda dan bunda,
keunggulan dari anak kita itu tidak akan diketahui oleh orang lain kalau tidak kita informasikan kepada orang lain. Jangan minta anak kita ya, karena itu nanti akan berubah jadi keangkuhan. Tapi bantulah apa yang menjadi kemampuan anak kita itu diketahui oleh banyak orang. Insya Allah dengan dia dikenal pada satu momen atau pada satu kesempatan di mana ada orang yang sedang menggagas sesuatu, dan di kecil memori dia itu terekam, kayaknya ada tuh yang hebat di sana, dia mampu membaca puisi, kayaknya dia bisa menjadi MC, atau dia biasanya ya kalau kegiatan apa saja itu kayaknya dia sangat detail untuk mengatur temannya. Itu berarti keunggulan dari setiap anak kita. Untuk itu ayahanda dan bunda, jangan disimpan rapat-rapat kemampuan anak kita, tapi kalau boleh diketahui oleh orang lain. Dan terakhir, kepada anak-anak kita, kemungkinan dua potensi yang ada pada diri anak kita itu sebagai pelaku bullying atau sebagai korban. Untuk korban, ini yang harus kita potensikan pada diri anak-anak kita, bahwa yang mampu menilai diri kita hanya diri kita sendiri dan Allah. Jadi orang lain itu tidak tahu tentang diri kita kecuali kalau mereka telah mendapatkan portofolio. Untuk itu kalau boleh nih anak-anak kita bikinkan portofolio yang kemudian itu menjadi CV bagi diri dia. Sejak kapan itu Bunda Nuni? Sejak dari usia dini itu anak itu sudah menampakkan hal-hal yang positif. Tapi kalau pada saat dia sudah mulai melakukan hal-hal negatif, suka lempar, suka ganggu temannya, suka sangat beda ya, gemes sama mau memukul itu Bunda Nuni. Kita suka bisa lihat di TikTok ya. Itu juga menjadi materi pembelajaran, kita bisa ambil hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami berikan ini hanya menjadi pembuka awal untuk mendorong ibu bapak untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana dari setiap rumah kita itu melahirkan anak-anak yang selalu menghargai orang lain. Otomatis tidak ada lagi kasus bullying. Kalau kita menemukan ada orang-orang yang suka membuli, kita harus membuka diri kita, merangkul orang itu, membuat dia merasa nyaman, aman, dan akhirnya dia menemukan diri dia kembali sebagai manusia yang seutuhnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang jadi PR kita semua, sebab biar bagaimanapun juga kalau dibilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, apapun yang terjadi pada anak-anak akan sangat tergantung bagaimana kita mendampingi dan memperlakukannya. Pak Hamid, boleh kita langsung ke pertanyaannya? Baik. Ini dari Bu Ida. Mohon petunjuknya nih Mbak Nuning bilang sama Pak Hamid, bagaimana mengoreksi untuk meninggikan martabat dan harkat anak kalau belum ada prestasinya. Saya jadi terpacu atau terpicu nih untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Iya Mbak Ida. Baik, terima kasih Bunda di rumah. Setiap anak yang lahir ke dunia melalui sulbi dan rahim bundanya itu memiliki keunggulan. Itu kenapa itu manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, sehingga ruang yang kosong itu yang akan diisi oleh anak kita. Bagaimana caranya? Bunda, pernah nggak waktu sebelum anak kita direncanakan untuk untuk lahir ke dunia, hasil diskusinya itu masih
terekam tidak? Ini kalau tidak didiskusikan ya, jadi akhirnya kita tidak tahu nih. Jadi anak lahir begitu aja dia Pak. Itu yang kemudian ini perlu kita coba dalami. Wah, masih ingat gak? Coba pikir-pikir lagi ke belakangnya. Anak kita itu maunya jadi apa? Lalu itu yang pertama. Yang kedua, saat ibu mengandung anak kita, hal-hal positif apa yang ibu lakukan? Itu yang kemudian nanti akan menjadi minat anak kita. Insya Allah dari setiap anak itu ibu coba detailkan. Anak aja cuma selalu senyum kepada siapa saja, itu sudah menjadi keunggulan Bunda Nuning. Anak itu ringan tangan, anak itu selalu menyapa, anak itu suka membagi. Itu menjadi titik atau pintu masuk untuk kita mau kembangkan apa yang menjadi keunggulan dia. Jadi tidak harus yang tadi sudah hebat matematika, itu sudah yang tingkat tinggi. Tapi yang dari kecil-kecil dulu itu yang kemudian kita buat itu menjadi kebiasaan dia, dan dia tidak lupa bahwa dengan siapapun dia selalu senyum. Dia dengan siapa saja dia mau berbagi. Ibu, Bunda, kalau orang yang suka mau berbagi itu kemungkinan dia akan membuli nggak itu? Gitu ya? Kalau Bunda sudah dapat yang kecil-kecil dulu, itu yang kemudian kita besarkan. Lalu kemudian coba identifikasi apa ya yang selalu disukai oleh teman-temannya dari anak kita. Itu cari tahu juga cari itu. Tahu ya? juga itu. Itu tidak langsung panggil teman kita, teman anak kita. Boleh juga tanya-tanya, koreksi, tapi sambil kasih kue lah. Supaya dapat informasi. Apa yang kau suka dari dia? Gitu. Kemudian tanya lagi. Kalau dia sudah sekolah, dari penjaga pintu. Iseng Bunda, kalau datang ke sekolah sekali-sekali penjaga pintu itu, Pak, anak saya itu yang sering saya antar, apa ya yang menurut Bapak yang perlu saya upayakan supaya itu menjadi kekuatan bagi diri dia, tapi apa nih yang menjadi hal yang merugikan diri dia bila itu dia selalu lakukan. Itu kan dapat cerita. Itu baru dari penjaga sekolah Bunda Nuning. Kemudian, ini yang menarik Bunda Nuning. Mungkin dari guru kita hanya dapat sedikit informasi, tapi dari penjaga kantin, itu penjaga kantin itu seperti intel. Dia tahu itu semua tentang yang ada di sekolah, itu dia tahu. Yang baru belanja, yang sering, yang suka membuat gaduh, itu dia tahu itu semua. Coba sekali-sekali Bunda, mungkin pas penjaga kantin itu pulang, kita sekali-sekali ngobrol dalam rangka untuk menggali, mengungkapkan ini semua. Kalau kita kumpul menjadi satu istilah Bunda Nuning, assessment. Jadi kita mengakses atau mengkaji anak kita dengan cara orang-orang yang ada di sekitar anak kita itu sebetulnya CCTV yang dibuat oleh Allah. Itu yang kemudian kelebihan dari CCTV kita ini, dari manusia-manusia atau orang-orang yang di sekitar anak kita, itu mampu mendeskripsikan kembali terkait dengan dua hal, apa yang menjadi keunggulan anak kita dan apa yang perlu mendapatkan catatan yang itu sekaligus menjadi perhatian dari ayahanda dan bunda. Dan itu semua kalau bunda temukan, itu menjadi satu kegembiraan. Ternyata apa yang aku lakukan pada anakku itu ternyata ada membekas. Tapi kayaknya ada banyak hal sebetulnya aku belum lakukan, tapi kok ada. Ini berarti dari bapaknya, dari ibu, dari kakeknya mungkin, dari tetangganya. Atau mungkin dia sering nonton
YouTube motivasi. Nah, itu dia dapat tuh. Tapi kok ada hal yang ini yang kemudian kurang nyaman bagi bunda. Apa itu? Hal-hal yang perlu mendapatkan garis bawah. Oh, coba telusuri. Ini ada nggak potensinya itu bersumber dari bunda sendiri? Mungkin anak kita itu dia suka berbagi tapi suka marah-marah. Itu dapat mungkin cerita-cerita itu. Akhirnya ibu akan menemukan anak ibu yang sesungguhnya. Kemudian ibu tahu apa menjadi keunggulan dia dan apa yang perlu mendapatkan perbaikan atau koreksi dari ibu sendiri atau dari keluarga, sehingga anak-anak kita itu menjadi individu yang selalu meninggikan harkat martabat orang lain. Otomatis dia meninggikan harkat martabat diri dia sendiri. Iya. Jadi ternyata bersikap proaktif memantau bagaimana anak-anak akan sangat memudahkan ya. Dan terima kasih Pak Asrif. Kalau mau telepon lagi boleh, tadi nggak sengaja kepencet. Kalau kebetulan live itu nomor WA yang 081119999720 bisa kok untuk telepon ya. Pak Ahmad juga terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya terkait dengan memperkenalkan keunggulan itu, ini nggak ada namanya, 0818 sekian. Memperkenalkan keunggulan anak pada orang lain dari bakatnya, kalau misalnya itu memang ada. Saya belum melihat, anak saya kebetulan baru berusia 4 tahun 6 bulan, 4,5 tahun ya. Terus dengan mengatakan bahwa tersenyum saja bagi dia sudah oke, itu emang positif banget ya efeknya ya Pak Hamid? Efektif sekali bunda. Senyum ya padahal. Coba ketemu dengan siapa saya, senyum tuh. Gini aja, sederhana. Ibu sering ke satu gedung, ada satpam. Kalau ibu disambut dengan keramahan oleh satpam dan kita juga ramah kepada satpam, apa yang terjadi? Nah, itu sama juga. Jadi itu modal awal. Jadi kalau ada satpam jutek, ya udah kita juga jadi jutek juga kan. Nah, itu jadi penting. Jadi menyampaikan bahwa nak, kalau kamu gampang senyum itu keunggulan luar biasa loh. Jadi sering-sering senyum ya nak gitu. Itu sebetulnya diawali waktu dia di dalam kandungan. Kalau ibunya selalu senyum, ke siapa saja dia senyum insya Allah. Tapi bukan dengan kebanyakan senyum, kok senyum-senyum sendiri. Jadi harus dibedakan ya. Itu akan lahir anak yang selalu senyum. Jadi tergantung. Untuk itu menemukan anak yang hebat itu bersumber dari ayah yang selalu meninggikan harkat martabat istrinya. Jadi kalau seorang calon ayah mempersiapkan kelahiran anaknya dengan mengakomodasi ibunya atau istrinya yang mengandung, insya Allah akan lahir anak-anak yang hebat. Nah, kalau sebaliknya itu akan kita lihat, dia anak ini baru lahir. Ini juga ada nih Bunda Nuning. Misalnya nih waktu pasangan suami istri mau menikah, menantu perempuan tidak disukai oleh ibu mertua perempuan. Itu dampaknya besar sekali. Itu yang menarik Bunda Nuning, ibu mertua ini untuk menutup rasa bersalah dia kepada menantu dia ini yang kemudian saat melahirkan di rumah sakit, orang yang pertama datang itu biasanya ibu menantu yang tidak suka kepada menantunya ini. Itu yang kemudian saat setelah anaknya itu diajankan, dan sekarang kan mau dipergilirkan nih, siapa nih akan menggendong? Pas ibu atau jadi nenek hari ini, hari saat cucunya itu akan bereaksi. Itu bertanda itu yang ibu tanam kepada ibunya karena tidak menyukai.
Untuk itu, ini terutama bagi mereka yang mau jadi calon mertua, pilihlah calon-calon menantu kita itu tanpa ada embel-embelnya. Ambillah bibit, bobot, bebet yang sekarang kami mulai dorong itu Bunda Nuning. Syarat untuk menjadi calon menantu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ada 4 syarat, tapi kami tambahkan 2 kalau boleh, yaitu lulus pelatihan konvensi hak anak. Satu lagi? Kedua, minimal donor darah 5 kali. Apa keuntungannya dengan kita mendapatkan calon menantu yang donor darah? Baik laki maupun perempuan yang Bunda Nuning. Bunda Nuning, pada saat kita donor darah itu kan menjawab 40 pertanyaan. Dan itu harus dijawab dengan penuh kejujuran fakta yang kita lewati selama 2 bulan. Kan donor itu setiap 2 bulan sekarang ya, atau 75 hari. Nah, itu kita jawab 40 pertanyaan. Lolos kita. Kemudian yang kedua, Bunda Nuning, kita akan tahu terutama anak perempuan atau anak laki ya, kan saat tes darah dulu awal diambil hemoglobin. Hemoglobin perempuan dan laki itu kan berbeda. Perempuan ya minimal 12 ke berapa? Kalau laki 13 ke 17. Nah, itu. Kalau lolos dari hemoglobin berarti anak kita zat darah merahnya berkualitas tinggi. Lalu kemudian yang ketiga Bunda Nuning, oleh dokter diperiksa tekanan darah. Nah, kalau anak-anak kita lolos minimal donor darah 5 kali, insya Allah kita akan menemukan calon menantu atau calon dari ibu atau ayah cucu kita itu orang yang tidak suka marah-marah. Karena kalau marah-marah itu ketahuan tensinya. Lalu yang terakhir, selalu pada saat kita diambil darah itu ada 3 tube darah yang disedot untuk dibawa ke laboratorium untuk mengecek apakah darah kita itu bebas dari hepatitis, HIV, dan sifilis. Nah, insya Allah kalau 5 berarti kita sudah melewati dan kita akan menemukan calon menantu kita yang hebat. Nah, orang-orang ini nih yang kemudian akan menjadi orang-orang yang akan mempersiapkan istrinya yang hebat, dan istrinya yang hebat akan melahirkan anak yang berkualitas. Insya Allah. Minimal dia tidak membuli. Iya, jadi wahai para suami dan juga para mertua, kalau istri atau menantu kita sedang hamil, ternyata apa yang disampaikan Pak Hamid perlu sekali untuk kita perhatikan, kalau perlu diaplikasikan ya. Baik, ini ada pertanyaan, kita masih punya waktu sedikit terkait dengan bagaimana membuat orang-orang yang menjadi atau pernah menjadikan anak-anak kita terbuli untuk tidak lagi bersentuhan atau bertemu dengan mereka kalau itu adalah memang ada di lingkarannya. Haruskah anak dipindahkan? Dalam kurung ini di sekolah. Baik, terima kasih. Saya mau bagi cerita yang dilakukan oleh anak-anak di Banyuwangi. Itu awal program berbagi antar teman dengan temannya. Jadi sedekah untuk anak itu diawali dari kasus bullying. Jadi ada temannya, ada sekelompok teman anak-anak ini membuli temannya. Lalu ada kelompok teman-temannya menyaksikan. Lalu kemudian, kenapa ya anak itu dibuli? Oh, ternyata penyebabnya karena baju seragamnya tidak lagi layak. Tidak layak lagi
yang putih harusnya putih tapi sudah mulai kuning. Teman-teman yang menyaksikan ini yang kemudian urunan mengumpulkan uang, lalu uang itu dibelikan seragam kepada si anak yang sering dibully. Lalu kemudian informasi ini didengar oleh Bupati. Kebetulan kami pernah menjadi evaluator ke Kabupaten Banyuwangi, dan terakhir saya mengevaluasi Bupati Banyuwangi yang sekarang dilanjutkan oleh istri dari Pak Anas, yang sekarang jadi menteri itu. Itu keluarkan peraturan, jadi akhirnya bullying di lingkungan sekolahnya itu menurun. Jadi segala sesuatu kalau diatasi secara bersama-sama, secara komunitas, insya Allah menjadi terkendali. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya, yaitu selalu mendampingi, membimbing anak-anak yang menjadi pelaku bullying. Kita harus dampingi dia agar dia menemukan kembali diri dia sebagai manusia untuk tidak berani lagi merendahkan orang lain. Karena dia hidup di dunia itu tidak sendiri, dan dia hidup di dunia itu segala sesuatu dia dapat atasi dengan sendiri. Pasti pada waktu-waktu tertentu dia akan membutuhkan pikiran, tenaga, sumbangsi, atau sedikit kue. Nah, itu juga menjadi satu hal yang harus dia hargai dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Untuk itu potensi dia untuk membuli kepada temannya itu mulai terkurangi. Bagaimana dengan anak-anak yang menjadi korban bullying? Memaafkan orang yang membuli kita itu menjadi perbuatan yang sangat tinggi dan sangat bermakna bagi diri dia dan bagi orang lain. Karena dengan memaafkan, insya Allah, dan kemudian meyakini diri dia, yang mengetahui tentang diri dia hanya diri dia sendiri, lalu kemudian Allah, itu yang kemudian dia selalu mengandalkan itu semua. Dan dengan demikian, kalau ada orang yang sampai, kecuali tidak sampai mengambil nyawa dari dia, dia masih selalu bahwa apa yang dilakukan pada diri dia oleh orang lain, karena orang lain itu tidak tahu tentang diri dia sendiri. Coba kalau dia tahu bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah, itu dia tidak akan melakukan. Jadi ini menjadi poin penting. Iya, keren banget ya bahasan hari ini. Mudah-mudahan kita betul-betul paham kalau ada anak-anak atau yang di lingkungan kita itu meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, bisa jadi dia jadi korban ya. Pak Hamid, waktu kita sudah mepet, mungkin closing statement. Baik, terima kasih ayahanda dan bunda di rumah. Untuk melahirkan anak yang hebat itu sangat ditentukan oleh ayahanda dan bunda. Terkait dengan bagaimana supaya anak kita ini tidak menjadi pelaku bullying, langkah utama kita tidak pernah merendahkan anak kita. Dengan kalau kita selalu meninggikan harga diri dia, otomatis kepercayaan diri dia tinggi. Itu yang kemudian akan tercermin pada diri anak kita, selalu menghargai orang lain. Kemudian kalau kita menemukan ada anak-anak yang kok berani ya merendahkan temannya atau merendahkan orang lain, sekaligus gurunya juga dia rendahkan, itu berarti kita sedang diberi satu kebaikan untuk menciptakan kebaikan pada anak tersebut dengan cara menciptakan ruangan yang kondusif, dengan cara merangkul anak itu. Kita rangkul anak tersebut, lalu kemudian kita ajak berdiskusi, lalu kita ajak satu simulasi, lalu kemudian sampai dia tersentuh hatinya, dengan cara kita otomatis bermohon kepada Allah agar dia mendapatkan cahaya. Cahaya itu mungkin melalui mulut kita atau melalui sentuhan kita. Dengan dia mendapatkan cahaya dari Allah, akhirnya dia menemukan diri dia
dan insya Allah apapun yang akan terjadi, dia sampai direndahkan saja, dia tidak akan menjadi merendahkan orang lain karena dia sudah menemukan diri dia. Nah, ini kita harus bantu. Lalu kemudian bagaimana agar anak-anak kita ini tidak selalu atau menjadi pelaku atau jadi korban. Anti bullying itu menjadi prioritas utama untuk kita sosialisasikan dengan selalu memperkenalkan sebuah prinsip non-diskriminasi. Dengan non-diskriminasi insya Allah kita akan menjadi bagian anggota masyarakat yang selalu meninggikan harkat martabat kemanusiaan. Demikian kita berharap kepada Allah kita selalu diberikan cahaya yang hari ini sudah lembut, insya Allah akan semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.